selalu muncul pemberian remisi buat koruptor, dan setiap pemberian remisi kita akan selalu bertanya-tanya, ini dasar perhitungannya seperti apa? Di luar remisi kan ada namanya pembebasan bersyarat setelah menjalani 2/3 hukuman buat koruptor. Selain soal isu transparansi, ini kan juga tidak pernah jelas nih dasar pemberiannya setelah PP 99 ini kemudian dianulir ya oleh Mahkamah Agung yang membatalkan pengetatan ini. Jadi sekarang itu justru lebih longgar. Prabowo sekarang rajin gimmick, memburu koruptor sampai Antartika. Penjara khusus koruptor yang kemudian dikelilingi hiu. Ini mengulang-ulang persoalan-persoalan yang nggak selesai. Dulu kan ada juga ide soal penjara khusus koruptor di Nusa Kambangan yang kemudian nggak berhasil tuh diterapkan. Sepanjang koruptornya juga masih punya kemampuan finansial menyuap atau satu kubu dari mereka agak sulit. Ini cuma sekedar omong-omong seolah-olah dia punya komitmen padahal omong kosong. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Kado lebaran untuk koruptor. Nah, itu tema kita hari ini. Kenapa kita bahas? Karena baru beberapa hari lalu ramai diberitakan ratusan ya napi korupsi mendapatkan remisi. Hanya pada satu LP saja, yaitu LP Sukamiskin. Kita tahu korupsi dan kejahatannya tidak hanya ditangani di Sukamiskin Bandung gitu ya, atau di penjara di sana pelakunya, tapi ya di berbagai lapas yang ada di Indonesia, dan masing-masing lapas itu juga bisa memberikan remisi kepada pelaku korupsi. Tapi ternyata bukan hanya saat Lebaran saja ya, ada juga hari-hari lain yang kalau kita identifikasi mereka juga mendapatkan remisi. Adilkah remisi bagi para pelaku korupsi sementara mereka sendiri adalah orang-orang yang berniat jahat untuk mencuri uang kita, uang rakyat yang kita kumpulkan dari pajak yang kita bayarkan kepada negara. Nah, untuk membahas soal remisi ini kita akan berdiskusi dengan Bung Emerson Yunto dari Visi Integritas, aktivis anti korupsi. Bung Emerson, apa kabar? Kabar baik, Pak Nanti. Bung Emerson, bisa diceritakan lebih dulu soal remisi ini, hari-hari apa saja sih mereka ini bisa mendapatkannya? Karena kalau dugaan saya bukan hanya Lebaran nih, ada juga yang hari-hari besar lain yang mereka juga dapatkan gitu. Ya, kalau terima kasih Pak Adnan. Jadi bicara soal remisi ini sebenarnya hak yang diberikan kepada narapidana ya, atau terpidana kasus-kasus pidana gitu ya. Tapi untuk kasus-kasus korupsi sebenarnya ada aturan yang mengatur soal pengetatan waktu itu PP 99 tahun 2012 yang dikeluarkan di era Pak SBY ya waktu itu. Nah, di era Pak SBY itu salah satu syarat untuk mendapatkan pembebasan remisi itu adalah mereka adalah pertama berkelakuan baik, kemudian bersedia bekerja sama dengan penegak hukum yang lain atau justice collaborator. Kemudian yang ketiga itu adalah mereka bersedia membayar uang pengganti atau denda yang dijatuhkan oleh pengadilan gitu ya. Nah, proses pemberian remisi ini selalu menjadi kontroversi gitu. Sebelum PP 2012 ini kan orang disebut-sebut sebagai obral ya, obral remisi, obral pengurangan buat pelaku korupsi. Jadi sepanjang ada obral remisi, itu kan hukuman buat koruptor itu kan pastinya berkurang gitu ya. Ya. Pasti berkurang, kemudian subjektivitasnya muncul gitu ya. Jadi waktu itu sebelum ada PP 99 ini, itu syaratnya adalah berkelakuan baik, cukup berkelakuan baik. Nah, berkelakuan baik ini definisinya macam-macam nih. Ada yang berbuat baik kepada kepala lapasnya, mungkin dengan memberikan sesuatu dan sebagainya. Kan kita tahu ada beberapa kasus-kasus korupsi di lingkungan lembaga pemasyarakatan waktu itu, dan gratifikasi yang diberikan oleh narapidana kasus korupsi. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan berkelakuan baik gitu ya, itu kemudian menjadi perdebatan. Nah, sayangnya gitu ya, PP yang cukup bagus ini yang menurut saya bahasanya waktu itu
pengetatan gitu ya, pemberian remisi atau pengurangan hukuman buat koruptor itu kemudian berupaya diotak-atik gitu ya di zaman Pak, Jokowi ya. Pak Jokowi dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli berupaya merevisi gitu ya, pengetatan remisi buat koruptor. Kita sih memahami seperti ini Pak Tan, jadi kan Menteri Hukum dan HAM politisi, pelaku korupsi khususnya yang ditahan di lapas, Sukamiskin itu mayoritas adalah politisi juga. Ya. Ya, jadi jangan-jangan memang ini yang kemudian, jadi latar belakang mereka untuk melakukan, revisi terhadap peraturan pemerintah tentang, eee, tata cara syarat pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan atau kita sebut waktu itu adalah PP tentang pengetatan remisi buat koruptor. Jadi sebenarnya remisi adalah hak walaupun untuk kasus-kasus tertentu misalnya, di waktu ini disepakati adalah ada tiga tiga na 3, Pidana khusus ya? yang kemudian diperketat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Pertama, terorisme, narkoba, kemudian kejahatan terhadap, keamanan negara, kemudian, pelanggaran HAM berat, dan juga kasus korupsi. Jadi untuk kasus-kasus yang dianggap extraordinary waktu itu tidak diberikan dengan sangat mudah. Jadi diberikan dengan syarat. Syaratnya itu diperketat ya, bukan berarti nggak diberikan ya, tapi syaratnya itu cuma diperketat. Kalau syarat itu dipenuhi juga bisa dapat remisi gitu ya, sebenarnya ya. Nah, kalau di catatan soal, kapan itu diberikan, kalau yang muncul di permukaan itu biasanya hanya hari raya keagamaan, Idul Fitri, Natal, kemudian hari-hari, keagamaan yang lain, plus juga misalnya hari kemerdekaan. Biasanya selalu muncul, pemberian remisi buat, koruptor, dan setiap pemberian remisi kita akan selalu bertanya-tanya, ini dasar perhitungannya seperti apa? Ya. Di luar remisi kan ada namanya pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat itu setelah menjalani 2/3 hukuman buat koruptor. Nah, yang selain soal isu transparansi ini kan juga tidak pernah jelas nih, dasar pemberiannya setelah, PP 99 ini kemudian dianulir ya oleh Mahkamah Agung gitu ya, kemudian yang membatalkan pengetatan ini. Jadi sekarang itu justru lebih longgar gitu ya, hukuman pengurangan hukuman buat koruptor. Kalau di data yang coba kita kumpulkan Pak Tan, misalnya di HUT kemerdekaan di 2024 ada 2.618 narapidana kasus korupsi gitu ya, yang mendapatkan, pengurangan hukuman dan juga pembebasan bersyarat. Kemudian di, Natal 2024 ada 35 narapidana, kasus korupsi di lapas Sukamiskin yang dapat pengurangan hukuman. Idul Fitri terbaru Pak Tan itu ada 288 narapidana kasus korupsi yang mendapatkan pengurangan hukuman, karena mendapatkan remisi hari raya Idul Fitri. Nah, kalau, Itu Bung Esop, itu adalah data hanya dari LP Sukamiskin ya? betul, untuk yang hari raya ya, di luar itu kan kita nggak pernah jelas Pak Tan. Jadi nggak ada tuh informasi yang terbuka disampaikan kepada publik siapa saja yang mendapatkan, kasus korupsi korupsi mendapatkan remisi begitu. Nah, Dan ini apa alasannya gitu ya? Dan apa alasan dari pemberian itu gitu? berkelakuan baiknya seperti apa itu nggak pernah jelas. Bung Emerson, sebelum Ya. ke analisis yang lebih jauh, kan kalau setiap hari raya atau hari-hari besar nasional, mereka itu mendapatkan pengurangan hukuman badan, berarti kan kalau diakumulasi bisa banyak nih pengurangan Betul. potongannya. Jadi Bisa separuh malah dari total hukuman mungkin ya? case-nya begitu. Jadi kalau, kita perhatikan beberapa kasus-kasus korupsi ya, korupsi kelas kakap yang dihukum 10 tahun, 12 tahun, dia hanya menjalani mungkin sekitar 5 tahunan, separuh kurang gitu Pak Tan. Karena akumulasi dari, remisi-remisi yang diberikan gitu ya. Jadi, ini yang kemudian menjadi istilah kita adalah pengurangan efek jerah buat pelaku korupsi. Karena
hukumannya ringan, kemudian dapat remisi, ini kemudian dia bisa dikatakan bisa keluar lebih cepat dari waktu yang ditentukan oleh putusan hakim. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh ya, tren vonis korupsi ICW gitu ya, di rata-rata vonisnya kan di bawah 3 tahun, 2 tahun 8 bulan penjara misalnya. Dengan rata-rata 2 tahun 8 bulan penjara ditambah dengan remisi pembebasan bersyarat, ini bisa dipastikan efek jerahnya nggak ada gitu ya. Di luar pengurangan hukuman yang apa, kalau kita waktu itu sebutnya obral ya, obral remisi buat koruptor gitu. Jadi hari raya itu nggak hanya obral obral diskon diskon pakaian, partner. Jadi diskon hukuman itu juga muncul. Mereka juga dapat THR ternyata ya, koruptor ya. Jadi, tunjangan hari lewat remisi gitu ya. Betul betul. Ini efek jerahnya nggak akan muncul, partner, sepanjang, apa namanya, pemberian remisi pembebasan bersyarat sangat longgar, diberikan subjektivitas kepada kalapas gitu ya, atau kanwil gitu, atau pejabat di Kementerian Hukum dan HAM waktu itu, acara Kementerian IMIPAS, Imigrasi dan Pemasyarakatan, ya apa, mereka pasti akan keluar jauh lebih cepat daripada yang ditentukan oleh hakim. Itu satu. Kemudian yang kedua, kan kita juga lihat fenomena-fenomena lembaga pemasyarakatan atau penjara ya. Di Indonesia kan masih belum steril juga dari praktek korupsi ya. Artinya sepanjang, koruptornya punya kemampuan finansial lebih, dia bisa mendapatkan fasilitas lebih ketimbang narapidana yang lain. Nah ini menarik Bung Eson karena berita 1 hari lalu itu di LP Sorong, narapidana kasus biasa gitu ya, kasus pidana yang keluar dari lapas dengan cara mencongkel pelan-pelan tembok lapas dengan menggunakan sendok kalau tidak salah. Sementara kalau pelaku korupsi itu kan bisa pergi keluar dengan alasan-alasan tertentu ya, misalnya sakit lah, pemeriksaan kesehatan, kemudian juga mungkin diam-diam memberikan sesuatu kepada petugas, nanti bisa menginap di villa dan kemudian kalau ada sidak, mereka balik lagi ke lapasnya gitu ya. Yang ini kan juga sudah menjadi salah satu misalnya, temuan dari, teman-teman di Tempo ya beberapa, tahun silam begitu. Jadi ada juga situasi yang kita lihat kemampuan para narapidana untuk kasus-kasus tertentu itu berbeda dengan kasus-kasus yang itu misalnya para pelaku kejahatan ya yang, kategorinya street crime lah ya. Mulai dari soal pembunuhan, pencurian, kekerasan, dan lain-lainnya yang tadi effort-nya itu harus nyendokin pelan-pelan gitu ya, tembok penjara sampai mereka lepas. Sementara yang satu lagi dengan kemampuan finansialnya ya bisa, come and go sesuka hati gitu, tergantung ya mereka mau, stay di mana gitu ya. Nah ini kan juga sebenarnya merupakan faktor yang membuat tadi ya efek jerah itu tidak akan muncul gitu. iya, jadi kita lihat fenomenanya begini, Nan, pemerintah ini lebih pro pada koruptor daripada pro pemberantasan korupsi. Sekali lagi, apa, koruptor kan difasilitasi adanya lapas sukamiskin ya, dianggap sebagai lapas elit, kemudian, koruptor berkumpul di sana gitu ya. Ya sekali lagi, rumor informasi yang berkaitan dengan apa, fasilitas khusus ini kan bukan satu yang apa, lagi-lagi dianggap ini berulang kali ya temuan-temuan ini baik dari, jurnalis, ada ombudsman atau juga waktu itu KPK bahkan pernah menangkap kepala lapas Sukamiskin dalam kasus korupsi karena menerima uang, dari narapidana agar dapat apa, mendapat fasilitas khusus lah selama dalam penjara. Jadi sepanjang korupsi masih merambah di lembaga pemasyarakatan, penjara, rumah tahanan, rutan dan sebagainya, itu ya koruptor bisa melakukan apapun gitu ya. Bahkan ada informasi-informasi yang berkaitan dengan ya tadi, mereka punya rumah tinggal di sekitar
Iya. lembaga pemasyarakatan itu. Jadi kalau ada sidak dan sebagainya itu, mereka bisa kembali dengan cepat. Ini terjadi di Termasuk pasangan ya, Son, ya? ya betul. Jadi, ini terjadi di banyak tempat ya, temuan-temuan soal fasilitas khusus gitu, sepanjang ada uang, ada fasilitas. Itu sering kali muncul di beberapa, kasus gitu, Pak, yang Mhm. kita temui. Iya, dan, lagi-lagi kalau tadi ngomongnya soal, semangat, pemberantasan korupsi sebagaimana yang elu-elukan, disampaikan ya, dinyatakan oleh para pemimpin gitu ya, presiden, ya itu sebenarnya, tidak, cukup relevan dengan apa yang kita lihat di lapangan ya, dengan kebijakan-kebijakan yang melonggarkan, pemberantasan korupsi. Nah yang agak, menyedihkan ya Bung Emerson ya, kalau kita lihat kembali kronologis dari kebijakan-kebijakan yang mulai melonggarkan, pemberantasan korupsi kok itu hampir semuanya jatuh di era Pak Jokowi, ya. Kita ngomong soal, pembatalan PP 99 2012 itu kan juga pada era pemerintahan Pak Jokowi. Kemudian revisi Undang-Undang KPK, ini kan juga di eranya Pak Jokowi. Berikutnya adalah misalnya kebijakan-kebijakan, lanjutan menyangkut soal TWK misalnya ya, para penyidik yang bagus di KPK yang kemudian harus ditendang keluar, dari KPK ya, dan, kemudian juga ada kebijakan-kebijakan lain yang, berhubungan dengan isu pemberantasan korupsi yang tidak, banyak diperkuat ya, misalnya RUU Perampasan Aset kan juga, ya begitu-begitu saja, maju mundur nggak jelas gitu ya. Nah, kenapa fase Pak Jokowi ini adalah fase yang justru gerakan anti korupsi bertumbangan nih, Bung Emerson ya? Karena kalau tadi alasannya ya mungkin karena politisi yang dikerangkeng di situ ya jadi, pejabat publik yang juga politisi memberikan kelonggaran, tapi Pak SBY kan tidak melakukan itu Bung Emerson. Betul. Pak SBY memperketat dengan PP-nya 99 2012 dan, saya kira itu adalah salah satu, kebijakan yang, bisa mencerminkan, sebuah semangat ya yang ditunjukkan oleh Presiden SBY waktu itu untuk, memperkuat agenda anti korupsi di Indonesia gitu. Gimana Bung Emerson? Iya, kalau kita lihat kan begini, di era Pak Jokowi itu kan sebenarnya ada nama programnya Nawacita ya. Jadi salah satu programnya adalah, komitmen membangun politik, legislasi yang terbuka pada pemberantasan korupsi dan reformasi penegakan hukum. Isu soal pemberantasan korupsi masuk dalam nawacita, cuma yang terjadi jadi nawacitata gitu ya, sakitnya tuh di sini. Jadi, ini yang juga kita berulang kali, jangan-jangan memang hanya gimik, slogan gitu ya, atau sekedar kampanye-kampanye, bahan kampanye ya, tapi pada saat proses, implementasinya itu jauh dari yang, kita, harapkan gitu ya. Jadi ada nawacita yang dilanggar, kemudian juga ada mandat strategi nasional 2000 pemberantasan korupsi yang juga diabaikan, padahal di sana mengatur soal pengetatan pemberian remisi, belum lagi juga soal komitmen negara ini menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa itu tidak diamini oleh Pak, Jokowi ya. Bahkan bukannya memperkuat institusi pemberantasan korupsi, justru yang terjadi di zaman Pak Jokowi adalah upaya-upaya pelemahan terhadap, pemberantasan korupsi. Pak Jokowi selalu berkilah bahwa itu bukan kewenangan dia dan sebagainya. Kita juga masih ingat Menteri Hukum dan HAM adalah anak buah Pak Jokowi. Kemudian yang kedua, hampir mayoritas waktu itu, parlemen, partai politik di parlemen adalah mereka-mereka yang sebenarnya ada di lingkungan, pemerintahan Pak Jokowi. Jadi kan ketua umum partai politik itu kan semuanya berkumpul di era pemerintahan, kabinet, pemerintahan Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi tidak menggunakan itu gitu ya sebagai, alat menekan gitu.
RUU perampasan aset itu sudah muncul di zaman Pak Jokowi, mulai dari periode pertama, kedua, tapi nggak juga diselesaikan. Alasannya, ya klasik ini, Tergantung DPR. mudah-mudahan oleh DPR, tapi dia nggak berupaya juga sebenarnya memaksa, DPR seperti DPR mengesahkan, revisi undang-undang KPK. Jadi Atau Ciptaker atau undang-undang lain yang dibuat secara cepat gitu ya. atau undang-undang minerba dan sebagainya. Nah, sayangnya upaya omong-omong pemberantasan korupsi ini juga diikuti oleh penerusnya Pak Prabowo ya. Prabowo sekarang rajin gimmick, misalnya memburu koruptor sampai Antartika, sampai ke luar negeri begitu. Kemudian penjara khusus koruptor yang kemudian dikelilingi hiu gitu ya. Kita jadi agak ini mengulang-ulang persoalan-persoalan yang kemudian nggak selesai. Dulu kan ada juga ide soal penjara khusus koruptor di Nusa Kambangan yang kemudian nggak berhasil tuh, diterapkan kan. Jadi sepanjang koruptornya juga masih punya kemampuan finansial menyuap, Atau berasal dari diri mereka sendiri atau inner circle-nya mereka gitu ya. atau satu kubu dari mereka agak sulit itu ya, ini jawabnya. Jadi ini cuman sekedar omong-omong seolah-olah dia punya komitmen padahal omong kosong. Jadi, di era Pak Jokowi khususnya di periode akhir Pak Jokowi gitu ya, itu juga bagaimana pemerintahan yang begitu lunak terhadap koruptor. Di era Pak ini juga sama, bagaimana, perlakuan mereka terhadap narapidana kasus korupsi kok masih tetap sangat murah hati ya, obral, diskon gitu ya, setiap hari raya keagamaan. Jadi bentuk kemarahan mereka tuh nggak muncul, bentuk, mereka melihat korupsi sebagai kejahatan luar biasa juga tidak muncul. Nah ini kan juga sekali lagi, ini akan mengurangi efek jerah buat koruptor. Jadi koruptor itu pastinya akan berterima kasih tuh tiap hari raya keagamaan sama, kemerdekaan gitu ya, mereka juga bisa merdeka sebagian besar. Jadi pasti koruptor akan senang tuh kalau ditanya siapa pemimpin yang murah hati, Pak Jokowi, plus juga sekarang mungkin Pak Prabowo gitu ya. Karena, remisinya, lancar ketimbang mungkin narapidana yang lain ya. Yang narapidana yang lain kan seringkali sudah, suka bertanya-tanya nih, kok saya nggak dapat, remisi padahal karena narapidana lain kasus korupsi itu misalnya dapat, remisi yang jauh lebih besar daripada mereka gitu, Pak. Bung Emerson, ini yang terakhir ya soal efek jerah. Kan sebenarnya, pemidanaan itu selalu berujung kepada dua hal ya pada konteks, pidana korupsi ya. Pertama adalah hukuman badan, yang kedua adalah hukuman finansialnya dalam bentuk denda dan ganti rugi ya kalau di undang-undang kita ini. Nah, terkait dengan hukuman badan ini lahir kebijakan remisi. Sementara tadi menurut Bung Emerson, in total average dari, hukuman para pelaku korupsi itu sebenarnya cuma 3 tahun, 4 tahun ya, 3 sampai 4 tahun lah kalau kita mau nambah sedikit ya gitu dari totalnya. Itu artinya kalau mereka dapat remisi separuh ya tinggal 2 tahun atau 1,5 tahun. Dalam kenyataannya mereka dipenjara gitu ya. Nah sementara, yang denda sama pengganti, uang pengganti ya dan, denda ini kan juga tidak banyak-banyak amat Bung Emerson. Kerugiannya ratusan miliar, bahkan triliunan, tapi ya nanti, dendanya sedikit gitu ya. Tidak impas lah kalau kita ngomong soal isu, bisnisnya gitu ya. Kalau kita ngomong soal bisnis, ini merugi terus nih pemberantasan korupsi gitu. Nah, akhirnya kan dulu ada wacana memiskinkan koruptor itu yang penting, supaya efek jerahnya muncul gitu ya. Nah ini juga kayaknya nggak ada wacana sama sekali ya sampai hari ini ya soal isu pemiskinan koruptor, yang waktu itu difasilitasi oleh RUU perampasan aset nih. Nah ini lalu masyarakat bisa berharap apa dengan pemberantasan korupsi yang, formalistik gitu ya, seakan-akan ada pemberantasan korupsi,
Tapi kemudian ya, efek jerahnya nggak ada gitu, karena tadi udah dapat remisi, kadang-kadang asetnya pun disembunyikan Bung Emerson, ya, dari hasil korupsi itu dibawa ke luar negeri, ditaruh di mana, bahkan ada beberapa napi korupsi yang kelas kakap, kalau dicek asetnya nggak ada tuh. Dan ternyata kan kita tahu cara mainnya itu ditaruh di, saudara-saudaranya, dikelola langsung oleh para, fund manager gitu ya, dan, sebenarnya itu tetap bisa disita sebenarnya ya, atau dirampas gitu. Nah ini bagaimana Bung Emerson, posisi, Indonesia dalam konteks ini dan bagaimana masyarakat, perlu apa ya, bersikap ya terhadap, situasi kita hari ini? Nah, kalau pertanyaan masyarakat berharap apa, mungkin saat ini berharap cemas, Fatna. Berharap cemas, kenapa berharap cemas? Indonesia Jadi gelap lagi dong. agak gelap, mulai kembali gelap. Jadi ini bicara soal range hukuman ya, di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kan hukumannya adalah 1 sampai 20 tahun seumur hidup, bahkan hukuman mati. Kalau kita ambil 1 sampai 20 tahun dengan rata-rata vonisnya 2 tahun 8 bulan atau 3 tahun atau 4 tahun, itu kan nggak nyampe 20% rata-rata hukumannya buat pelaku korupsi. Artinya apa? Jadi efek jerahnya itu nggak akan muncul. Belum lagi tadi seperti yang Pak Adnan tambahin, kalau dulu, ada PP 99 2012 ini, koruptor itu kalau pengen dapat remisi dia harus bayar lunas tuh, denda sama uang penggantinya. Nah, syarat itu nggak muncul lagi di ketentuan ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung ya. Artinya kalaupun dia nggak ngelunasin uang penggantinya yang mungkin hitungannya miliaran rupiah, ya dia nggak akan, apa sih namanya, ya juga nggak ada masalah bagi dia. Jadi Cuma ditambah hukuman badannya kan. itu ditambah hukuman badan yang walaupun itu nggak bisa diterapkan karena ada pemberian remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, gitu-gitu. Itu kemudian nggak muncul, Pak. Nah, jadi orang-orang nyantai aja, udahlah kan, apa, yang penting apa sih namanya, udah divonis kemudian hukumannya dijalankan walaupun jauh dari separuh, ya itu terjadi. Nah, ide pemiskinan itu apa, di kita tuh sunyi senyap ya. Jadi yang memberlakukan undang-undang tindak pidana pencucian uang selain undang-undang tindak pidana korupsi ini yang paling sering baru KPK. Institusi penegak hukum yang lain itu juga jarang-jarang ya. Jadi nggak semua kasus korupsi itu dijerat dengan undang-undang pencucian uang, yang artinya apa, semangat pemiskinannya itu nggak muncul. Jadi koruptor keluar ya tambah tajir, masih bisa berbisnis. Jadi pemberian Bahkan gabung lagi ke partai politiknya. dan kemudian partai politik juga masih menerima mereka-mereka yang pernah tersandung dalam kasus korupsi. Jadi menempatkan mereka sebagai orang yang juga istimewa ya, karena kalaupun setelah, lulus dari penjara suka miskin, mereka malah ditempatkan sebagai pejabat struktural di lingkungan partai politik. Nah, itu yang Iya. kemudian juga, partai politik harus juga jadi institusi yang juga dipersalahkan karena dia masih welcome terhadap pelaku korupsi. Nah, ini yang kemudian apa ya, sekali lagi kita belum melihat ke depan itu, upaya pemberantasan korupsi di era Prabowo itu Lebih jerang atau enggak gitu ya. lebih terang atau menjadi lebih baik, karena saat ini yang dimunculkan masih wacana, akan kejar koruptor sampai ke Antartika, akan kejar koruptor, sampai, ke luar negeri ya, misalnya akan bikin penjara khusus koruptor di pulau gitu ya, terluar gitu. Nah, ini kan lagi-lagi tadi, publik butuh langkah konkret gitu ya. Sebenarnya langkah konkretnya apa ya, tinggal hidupkan lagi sebenarnya PP 99 2012 ini, misalnya memperketat sekali lagi. Buat pelaku korupsi itu ya tadi nggak gampang dapat remisi, nggak gampang dapat pembebasan bersyarat. Kemudian kalau misalnya ada pejabat di lingkungan, pemasyarakatan yang bermain-main gitu ya dalam pemberian remisi pembebasan bersyarat ini, si oknumnya bisa hukum secara lebih maksimal atau dikasih sanksi yang sangat keras gitu, Pak. Nah, ini kita ngelihat deh, Pak Prabowo ya memberantas korupsi ala kadarnya, jadi sekedar ada begitu ya. Bahkan bicara misalnya memperkuat KPK juga nggak pernah kita dengar ya. Nggak pernah kita dengar, mungkin karena Saat ini. betul dianggap
anak apa namanya, di bawah rumpun eksekutif, dianggap sebagai anak buahnya gitu ya, mau disuruh-suruh gitu, atau kalaupun nggak ini ya dibiarin aja. Jadi kayaknya Pak Prabowo tuh nggak peduli gitu ya, mau Mmm. Indonesia bebas korupsi atau enggak gitu ya, mau, apa, lalu koruptor diberikan efek jerat atau enggak, kelihatannya nggak peduli. Jadi ya ini gelap sih menurut saya kalau ke depannya Iya. modelnya seperti ini. Iya, sahabat integritas, demikian bincang kita dengan Bung Emerson Junto. Sepertinya bukan hanya ekonominya yang gelap, ya, apalagi setelah kita juga sudah mulai terkena dampak dari kebijakan tarif baru, Amerika ya, yang telah diumumkan oleh Donald Trump kemarin. Kita belum tahu apa konsekuensinya bagi industri di Indonesia, yang kebetulan memang selama ini melakukan ekspor produk ke Amerika. Dalam pemberantasan korupsi juga kita masih sangat gelap ya, terpuruk, dan ini merupakan salah satu hal yang sayangnya tidak disadari, bahwa pemberantasan korupsi, penguatan tata kelola, perbaikan, institusi publik, dan, budaya etika publiknya, itu akan memberikan efek langsung terhadap penguatan pada sektor-sektor lainnya, termasuk sektor ekonomi, termasuk sektor, SDM, dan lain sebagainya. Nah, karena pemberantasan korupsi masih sebatas omon-omon, tentu kita masih menunggu, melihat, dan terus mengkritisi bagaimana kebijakan-kebijakan anti korupsi ke depan. Kita jumpa lagi di lain waktu, sampai jumpa.